Mereka yang berani berkomitmen adalah mereka yang berani bertanggung jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Dan salam kebajikan bagi kita semua. Tak kenal maka tak sayang. Pada kesempatan yang berbahagia kali ini, izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Saya Habehan Krisnadilus sebagai perwakilan dari SMA Negeri 12 Bandung. Dan dalam tim oposisi pada musik kita kali ini, yaitu Dewan ini akan mewajibkan orang tua untuk mengikuti tes kelayakan sebagai syarat memiliki anak. Sebelum masuk ke ranah argumentasi, izinkan saya untuk membidas poin-poin yang disampaikan oleh tim pemerintah. Pertama, tim pemerintah menyebutkan bahwasanya adanya orang tua bertindak abusif dalam pola asuh kepada anaknya. Yang kedua, tim pemerintah juga mengatakan bahwasanya masih ada orang tua yang masih belum siap secara mental dan psikologis dalam tanggung jawab memiliki anak. Namun sayangnya, Dewan Juri yang terhormat, nampaknya rekan berpikir kami kurang kreatif dan terlalu berpikiran sempit dalam memilih cara dan solusi yang lebih baik dan masuk akal berkenaan kasus memiliki anak ini. Karena seperti yang kita tahu, cara dalam menyelesaikan masalah itu banyak sekali dan tidak harus terpaku dalam tes yang ada. Saking terlalu terburu-burunya dan tidak teratur, rekan berpikir kami sampai tidak memberikan mekanisme dan jalannya, cara dan solusi dari yang ia sampaikan. Sebelum masuk ke ranah argumentasi yang panas ini, izinkan saya untuk mendefinisikan beberapa kata dalam musik kita yang luar biasa ini. Pertama, tes adalah ujian tertulis, lisan ataupun wawancara untuk mengetahui pengetahuan, kemampuan, bakat, dan kepribadian seseorang. Kedua, kelayakan yang artinya perihal layak, patut, pantas, ataupun kepantasan. Dan terakhir, syarat yaitu ketentuan peraturan, petunjuk yang harus diindahkan ataupun dilakukan. Dewan Juri yang terhormat, mengapa lebih baiknya kita untuk tidak setuju pada mosi kita kali ini? Karena seperti yang kita ketahui, memiliki anak adalah sebuah anugerah dan hak yang diberikan Tuhan kepada kita manusia. Karunia ini bukannya sebuah hal yang mudah untuk digapai ataupun didapatkan. Perlunya kemampuan fisik dan mental dalam menanggungnya. Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah, serta negara menjamin hak anak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan. Hal-hal yang harus diberikan kepada anak seharusnya sudah menjadi pertimbangan dalam berkomitmen untuk memulai sebuah keluarga, sehingga banyak caranya supaya pola asuh dapat tersalurkan dan bermanfaat bagi si anak dan anggota keluarga lainnya. Tapi menanggapi banyaknya anak yang tidak terurus karena kelalaian dari orang tuanya ini menghambat tumbuh kembangnya karakter dan psikis anak tersebut. Menanggapi hal ini, tentu kita perlu memberikan penawaran solusi yang bisa menjadi kunci selamatnya anak-anak pada masa depan nantinya. Dalam perspektif perkembangan peradaban kehidupan manusia dari dulu hingga saat sekarang, pernikahan tidak saja dipandang sebagai pelaksanaan dari kewajiban seorang manusia dalam menjalankan perintah agama dan kepercayaannya, akan tetapi juga didasarkan pemenuhan kebutuhan manusia sebagai makhluk hidup. Realitas pernikahan yang dilakukan oleh setiap pasangan pria dan wanita, ada yang mendasarkan pernikahan secara agama saja, dan ada pernikahan yang dilakukan dengan mengikuti tata cara dan prosedur yang diatur oleh hukum atau undang-undang yang berlaku di negara tersebut. Pernikahan bukan hanya tentang bersatunya dua individu, namun lebih kepada persatuan dua sistem keluarga secara keseluruhan dan pembangunan sebuah sistem yang baru. Artinya, dalam pernikahan kita tidak hanya berfokus pada hubungan antara pria dan wanita saja, tapi kita juga memperdulikan bagaimana keluarga ini berlangsung nantinya. Dewan Juri bayangkan bagaimana hak-hak yang seharusnya diterima oleh tiap individu terbatas karena adanya peraturan yang merenggut hak tersebut. Dengan adanya tes-tes ini, maka seorang pasangan ini nantinya akan kebingungan dan nantinya anak yang lahir akan ditumbuh kembangkan oleh pola asuh yang sama. Mungkin memang tim pemerintah menyampaikan bahwa tes ini akan dipandu oleh dan dibimbing oleh ahli-ahli yang memang di bidangnya. Tapi Dewan Juri bayangkan bagaimana dengan anak-anak
yang sudah dimengerti sekali oleh orang tuanya, namun hanya harus terpaku oleh pola asuh yang sudah disampaikan oleh ahli tersebut. Apakah tidak kasihan? Dewan juri bayangkan juga bagaimana kelangsungan masa depan anak nantinya menanggapi bahwa ia harus hidup sama dengan pola asuh anak lainnya. Seperti yang kita tahu, pernikahan itu disatukan oleh dua individu dengan dua kepribadian yang tentu saja berbeda. Lalu anak ini harus bisa sama dengan anak lainnya yang memiliki orang tua yang berbeda juga kepribadiannya. Otomatis pola asuh yang diberikan seharusnya berbeda dan menyesuaikan dari masing-masing anaknya. Dewan juri yang terhormat, setelah melihat berbagai teori dan definisi yang sudah saya sampaikan, rasanya sebuah tes bukannya solusi terbaik untuk kasus Mosi kali ini. Saya rasa tim pemerintah terlalu mengambil hak dalam melanjutkan keturunan bagi orang-orang. Saya bingung, apakah pemerintah di sini adalah Tuhan sampai-sampai sangat mengekang rakyatnya untuk menerima haknya, terlebih mengenai anak. Dewan juri yang terhormat, saya tidak menemukan keefektifan dari poin-poin yang disampaikan oleh tim pemerintah. Nampaknya tim pemerintah terlalu berfokus pada cara-cara seperti tes dan pengujian yang harus diberikan kepada orang tua. Padahal cara ini saya rasa terlalu kuno dan sempit karena harus bertele-tele dan malah berujung tidak efektif. Kita tidak tahu hasil dari program yang tim pemerintah sampaikan akan berefek baik atau justru tetap dan malah berujung gagal. Kita tahu bersama, jika seseorang sudah siap dalam menanggung tanggung jawab untuk memiliki anak, seharusnya dia sudah memikirkannya dan akan berusaha yang terbaik bagi keluarganya. Belum lagi pemerintah tidak memberikan mekanisme yang jelas bagaimana dengan pencarian pesertanya. Seberapa yakin tim pemerintah menjamin keberhasilan dari program ini? Lalu bagaimana anak yang sudah lahir ataupun dalam kandungan orang tuanya yang gagal dalam tes pemerintah ini? Dewan juri yang terhormat, saya menawarkan solusi untuk bimbingan. Semua tidak harus dengan tes, tapi dengan bimbingan agar pasangan suami istri ini bisa membimbing anaknya untuk lebih baik lagi dalam pola asuhnya. Sekian dari penyampaian argumentasi saya tim oposisi dengan tegas menolak mosi kita kali ini. Sekian dan terima kasih.